Episode 115 Aku bisa melihat segalanya. Setelah meninggalkan Tiongkok, saya menghubungi organisasi FA. Mereka harus melakukan sesuatu, kata Fosun. Hattori Mei mengangguk. Di lantai bawah, Xia Feng mengalihkan pandangannya dan meninggalkan ruangan. Tatapannya sedingin pisau. Bulan yang terang muncul dari laut, cahaya bulannya yang terang menyinari laut, dan ombak yang bergulung-gulung tampak seperti seutas benang yang menari tertiup angin. Namun, itu hanyalah ilusi. Dan yang paling menipu adalah mata manusia. Sambil menatap ke arah laut, melihatnya membentang di kejauhan dan ombak bergulung-gulung, hati Xia Feng pun meninggalkan tubuhnya. Menjelajah menembus ruang dan waktu, berpindah-pindah di antara berbagai kejadian dan tokoh masa lalu, mencari sesuatu. Dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dicarinya. Dia mendapatkan baju zirah itu dari Ksatria Hospitaler. Dia tahu itu sebenarnya baju pelindung, tetapi dia tidak punya nyali untuk memakainya dan memasuki dunia kotak itu. Pria berjubah hitam itu berada di suatu tempat di dunia ini, mungkin di Hainan, bersembunyi di ruang bawah tanah yang gelap, bersiap untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak berani menghadapinya. Zhu Xuanyue hanya ada di dunia ini. Kapan dia akan sepenuhnya terbangun? Setelah terbangun, apakah dia akan menjadi teman atau musuh? Terlepas dari apakah dia kawan atau lawan, dia akan memangsa manusia. Kini, Lockheed Martin memainkan peran yang bermusuhan, dan di baliknya adalah pemerintah AS, yang memimpin tatanan dunia saat ini. Ancamannya pun mematikan. Setiap masalah itu membuatnya sakit kepala dan setiap masalah memberinya tekanan luar biasa. Sebuah konvoi memasuki pandangan Xia Feng. Meskipun jaraknya hampir 1 kilometer, ia masih bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah konvoi pasukan dan agen rahasia. Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Dingin sekali, ayo kita kembali ke rumah. Suara Liang Xiao terdengar dari belakang. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan berbalik menatap Liang Xiao, lalu membuka lengannya. Liang Xiao berjalan mendekat dan memeluknya. Tubuhnya terasa lembut dan samar-samar tercium aroma yang familiar dan hangat. Kamu sedang sangat bimbang dan tidak nyaman sekarang. Aku tidak tahu bagaimana cara menghiburmu. Liang Xiao berkata dengan lembut, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bersamamu dan anak kita. Senyum tersungging di bibir Xia Feng. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak akan mudah dikalahkan. Demi kamu dan anakmu, aku akan baik-baik saja. Ya. Liang Xiao membenamkan kepalanya di lehernya, menghirup aroma tubuhnya, merasakan kehangatannya, segala hal tentangnya. Dan aku. Fan Fan melangkah ke balkon dengan senyum menawan dan lembut di wajahnya. Liang Xiao melepaskan Xia Feng, tetapi sebelum dia bisa meninggalkan pelukan Xia Feng untuk memberi ruang, Fan Fan meremas di sampingnya dan memeluknya juga. 3 orang, 5 hati yang saling melekat erat. Sayang, jangan khawatir. Aku akan bicara dengan para petinggi dan membuat mereka sadar bahwa ini konspirasi Amerika Serikat. Mereka ingin kita melumpuhkan diri kita sendiri, kata Fan Fan setelah berpelukan erat dan hangat. Xia Feng berkata, ingat, jika ada keputusan yang merugikan saya dari atas, atau jika mereka ingin melakukan sesuatu kepada saya, Anda harus menjauh dan tidak melawan. Bagaimana mungkin? Kata Fan Fan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, tidak seorang pun. Xia Feng berkata dengan tegas, Fan Fan, dengarkan aku. Jangan melawan. Jika situasi itu muncul, kau harus mundur. Kau harus melindungi dirimu sendiri karena kau harus melindungi anak-anak kita dan mencegah kelompok kuda petir jatuh ke tangan orang-orang yang bermotif tersembunyi. Kau mengerti? Fan Fan menggigit bibirnya dan mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Jika terjadi sesuatu pada Xia Feng, ia akan menjadi orang paling berpengaruh di pihak Xia Feng. Anak-anak Xia Feng bukan hanya anak-anaknya dan Xia Feng, tetapi juga anak-anak Liang Xiao dan Xia Feng, serta anak-anak Jiang Rui dan Xia Feng semuanya akan membutuhkan perlindungannya. Lalu, ada juga kelompok kuda petir. Ia harus menanganinya sesuai keinginan terakhir Xia Feng, memastikan kelompok itu tidak jatuh ke tangan siapapun atau kelompok manapun yang memiliki motif tersembunyi. Namun, semakin dia memahami hal ini, semakin sedih perasaannya, dan tanpa disadari lapisan tipis kabut muncul di matanya. Air mata juga menggenang di mata Liang Xiao. Unsur kesedihan menyebar di balkon pemandangan dan bertahan lama. Konvoi itu berhenti, dan puluhan pasukan khusus yang dipersenjatai dengan amunisi aktif bergerak cepat, menguasai seluruh halaman dan area sekitarnya dalam sekejap mata. Tang Yuyan keluar dari salah satu mobil dan, diapit beberapa agen dinas rahasia, memasuki gerbang utama halaman. 4 pengawal utama yang menjaga halaman berdiri tegak dan memberi hormat. Ia hanya mengangguk dan bergegas melewatinya. Auranya sudah seperti Direktur Biro 101. Bahkan sebelum memasuki rumah, Tang Yuyan mendongak dan melihat 3 orang berkerumun di balkon Xia Feng, Liang Xiao, dan Fan Fan. Saat itu, jantungnya terasa seperti ditusuk jarum, dan darah menetes. Di balkon pengamatan, Xia Feng melepaskan Liang Xiao dan Fan Fan dan menyapa mereka. Yuyan, kamu sudah sampai secepat ini? Kalau aku bisa terbang sendiri,
Aku pasti sudah sampai di sini lebih awal. Kata Tang Yuyan, kamu mau turun atau aku yang naik? Xia Feng tersenyum dan berkata, pemandangan di sana indah. Ayo naik. Baiklah, aku akan naik. Tang Yuyan melangkah masuk. Liang Xiao berkata dia datang ke sini begitu cepat dan membawa begitu banyak orang. Aku agak khawatir padanya. Terdengar suara langkah kaki. Xia Feng memberi isyarat kepada Liang Xiao untuk tidak melanjutkan. Liang Xiao dan Fan Fan saling berpandangan, dan mata kedua wanita itu beralih ke pintu masuk balkon pengamatan. Tang Yuyan berjalan keluar tangga sambil tersenyum. Semoga aku tidak mengganggu waktu hangat keluargamu. Xiao, buatkan secangkir teh untuk Yuyan, kata Xia Feng. Oh, jawab Liang Xiao sambil tersenyum. Direktur Tang ada di sini, tapi saya lupa membuat teh. Kasar sekali. Tang Yuyan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kau katakan? Kau sudah memperlakukan ketua Fan seperti saudara perempuan. Apa arti aku, seorang direktur, bagimu? Fan Fan mengerutkan kening. Direktur Tang, Anda sedang berbicara dengan Xiao, mengapa Anda menyeret saya ke dalam masalah ini? Soal siapa saudara perempuan saya? Sepertinya itu bukan wewenang Biro 101, kan? Tang Yuyan mendengus pelan, tetapi tidak melanjutkan pertengkarannya dengan Fan Fan. Ia bisa mengabaikan Liang Xiao dan mengatakan apapun yang ia mau, tetapi tidak dengan Fan Fan. Bukan karena alasan lain, melainkan karena posisi Fan Fan lebih tinggi darinya. Ia didukung oleh keluarga Tang, sebuah keluarga yang sangat kaya. Di sisi lain, Fan Fan didukung oleh Akademi Ilmu Pengetahuan, yang diwakili oleh Fan Yiming, sebuah kekuatan yang jauh lebih berpengaruh daripada klan Tang. Pria menggunakan tinjunya dan wanita berdebat, tetapi yang sebenarnya mereka perebutkan adalah kekuatan. Liang Xiao membuatkan secangkir teh untuk Tang Yuyan. Dia bukan tipe orang yang picik. Wanita yang berlatih bela diri umumnya berpikiran terbuka dan tidak akan mempermasalahkan hal sekecil itu. Lagi pula, Xia Feng telah memintanya untuk membuatkan teh. Xia Feng mempersilakan Tang Yuyan duduk, lalu berkata, Yuyan, aku tahu kamu di sini untuk bioforum, tapi apa gunanya membawa begitu banyak orang ke sini? Tang Yuyan melirik Fan Fan dan Liang Xiao yang berdiri di samping Xia Feng dan berkata, ada beberapa hal yang hanya bisa kukatakan padamu. Xia Feng langsung mengerutkan kening. Kita semua sudah akrab dan berteman baik. Kau tahu aku dan mereka seperti keluarga. Tidak perlu melakukan ini, kan? Fan Fan juga berkata, Tang Yuyan, apa maksudmu? Tang Yuyan berkata, maaf, bukan itu maksudku. Ini yang dimaksudkan para petinggi. Kita semua teman, jadi tolong jangan mempersulitku. Fan Fan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Liang Xiao meraih tangannya dan berkata, Kak Fan Fan, ayo pergi. Biarkan Yuyan bicara dengan Xia Feng. Fan Fan memelototi Tang Yuyan sebelum meninggalkan balkon pengamatan bersama Liang Xiao. Tang Yuyan memperhatikan Fan Fan dan Liang Xiao pergi, dan baru berkata setelah Fan Fan menghilang dari pandangannya. Itu keterlaluan. Xia Feng tersenyum pahit, tidak mungkin. Siapa yang berani menindasmu? Fan Fan. Kata Tang Yuyan dengan marah, kalau bukan karena dia, kau pasti sudah jadi tunanganku. Dia merebutmu dariku, dan sekarang dia menindasku. Bukankah ini keterlaluan? Xia Feng, namun, ia sepenuhnya memahami sikap permusuhan Tang Yuyan terhadap Fan Fan, karena jika Fan Fan tidak turun tangan, ia dan Fan Fan pasti sudah bertunangan. Dicuri cintanya oleh seseorang hanyalah kebencian yang sangat besar terhadap seorang wanita. Lupakan saja, aku tidak ingin membicarakan ini lagi. Sebesar apapun aku mengasihanimu, kau tidak akan mengasihaniku, kata Tang Yuyan dengan nada kesal. Xia Feng tidak tahu harus berkata apa. Dia mengerti isi hati Tang Yuyan, tetapi dia tidak bisa memberikan apa yang diinginkannya. Fosen itu, apakah semua yang dikatakannya benar? Setelah hening sejenak, Tang Yuyan mengalihkan topik ke bisnis. Xia Feng berpikir sejenak, menurutmu itu benar atau salah? Aku bertanya padamu, bukan kamu yang bertanya padaku, kata Tang Yuyan. Jika apa yang kukatakan benar, maukah kau membawaku pergi? Xia Feng melirik pasukan khusus yang berdiri di luar tembok. Pasukan khusus yang bersenjata lengkap itu memberi orang-orang perasaan membunuh dan juga memberinya tekanan tak terlihat. Tang Yuyan tiba-tiba berdiri dan meninju bahu Xia Feng Lai. Xia Feng tak gentar. Ia menyaksikan tinju wanita itu memukulnya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Wanita itu memukulnya dengan keras, tetapi ia tak bisa marah padanya. Menghadapi wanita yang hampir menjadi tunangannya itu, ia merasa bersalah, merasa berutang sesuatu padanya. Kenapa kau tidak menghindar? Suara Tang Yuyan terdengar galak. Kenapa kau tidak melawan? Xia Feng tersenyum pahit. Jika memukulku membuatmu merasa lebih baik, kamu dapat terus memukuliku sampai kamu merasa lebih baik. Tang Yuyan mengangkat tangannya, tetapi kali ini dia tidak memukulnya. Meskipun Xia Feng sudah bersama wanita lain, dan lebih dari satu, dia masih mencintai pria ini dan tidak bisa menahan diri. Dia menurunkan tinjunya, tetapi air matanya masih mengalir. Melihat air matanya, Xia Feng bahkan ingin memeluknya dan menghiburnya. Namun,
Ia akhirnya menahan diri. Ia harus menepati janjinya kepada Fan Fan dan Liang Xiao, serta tanggung jawabnya sebagai seorang pria. Tang Yuyan duduk dan berkata, "Aku membawa begitu banyak orang ke sini bukan untuk menangkapmu, melainkan untuk melindungimu. Apa yang kau katakan tadi benar-benar menghancurkan hatiku." Xia Feng berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf. Mohon maklum, setelah kejadian seperti ini, saya jadi punya pikiran-pikiran aneh. Apa aku kurang mengenalmu? Katakan padaku, apa yang dikatakan Fosen benar?" Tang Yuyan menatap tajam ke mata Xia Feng. "Kumohon jangan berbohong padaku. Aku ingin mendengar kebenarannya." Xia Feng mengangguk, "Itu benar." Tang Yuyan tertegun sejenak. Meskipun dia sudah memiliki jawaban di hatinya, dia masih merasa tidak nyaman ketika Xia Feng mengatakannya. "Tidak ada yang ingin kau katakan padaku?" tanya Xia Feng. Tang Yuyan terdiam sejenak. "Masalahmu akan segera datang. Kau membutuhkanku. Kembalilah ke Kyoto bersamaku. Kau punya banyak hal yang harus dilakukan dalam 24 jam ke depan." "Apa yang terjadi?" Xia Feng tiba-tiba merasakan urgensi. "Kita bicarakan nanti saja," kata Tang Yuyan. "Kalau begitu, aku akan bicara dengan Yuyan dan Fan Fan dan meminta mereka untuk kembali bersama," kata Xia Feng. "Kamu dan aku naik mobil yang sama." "Aku tidak suka naik mobil yang sama dengan mereka berdua," kata Tang Yuyan. Xia Feng mendesah dalam hati. Kapan ia tak pernah bebas dari masalah? Masalah yang paling membuatnya pusing dan membuatnya bingung sebenarnya adalah masalah dengan wanita. Saat fajar, Konfau berangkat dari Bandara Internasional Kyoto dan langsung menuju pabrik senjata Thunder Horse. Xia Feng dan Tang Yuyan sedang duduk di dalam mobil, dan dia penuh dengan kekhawatiran. Begitu turun dari pesawat, Fan Fan dijemput oleh mobil tanpa memberitahunya kemana dia pergi atau apa yang akan dia lakukan. Meskipun Tang Yuyan mengatakan bahwa mereka akan membicarakannya di jalan, dia tetap diam sampai sekarang. Di kamar mandi bandara, dia mencoba menelepon ayahnya Xia Changhe, tetapi teleponnya dimatikan. Hal-hal ini membuatnya khawatir dan kesal. Konfu itu melaju, dan ketika sudah tak jauh dari pabrik militer Le-5, Xia Feng akhirnya kehilangan kesabaran dan berkata, "Yuyan, kita akan segera sampai di kota Bailu. Apa kau masih tidak ingin memberitahuku?" Tang Yuyan menggigit bibirnya dan berkata, "Aku punya perintah, kamu." Xia Feng tertegun sejenak. "Oh, lupakan saja, aku mengerti." Ia mengatakan ini, tetapi hatinya dipenuhi kesedihan. Di pegunungan bersalju Tawang, Provinsi Barat, ia telah menanggalkan semua pakaiannya agar Xia Feng tetap hangat. Ia telah menghadapi ratusan musuh sendirian demi Xia Feng dan tak pernah meninggalkannya. Sekarang, ia membutuhkan bantuan, membutuhkan beberapa informasi, tetapi Xia Feng khawatir dengan perintah untuk tutup mulut. Namun, ia bisa memahaminya, karena apapun yang terjadi, ia selalu mengutamakan kepentingan keluarga Tang. Jika ia mengabaikan perintah untuk diam, ia mungkin akan kehilangan jabatannya sebagai Direktur Divisi 101, yang justru merupakan kepentingan paling dihargai keluarga Tang. Jika ia tidak melakukannya, hal itu akan menjadi tidak seperti Tang Yuyan. Setelah ragu sejenak, Tang Yuyan berkata, "Lei, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kalaupun ada, itu hanya..." Xia Feng menyela, senyum terpaksa tersungging di bibirnya. "Aku baik-baik saja. Aku sudah melewati berbagai macam badai. Aku hanya tidak percaya hanya karena Amerika memainkan trik licik seperti itu, kita akan menyerahkan kekuatan kita sendiri, mengirimku ke laboratorium sebagai kelinci percobaan? Bukan kamu." Tang Yuyan akhirnya berbicara, "Misiku adalah membawamu kembali, lalu membawa ayahmu pergi dan memintanya untuk membantu penyelidikan." "Membawa ayahku pergi?" "Ya, menurut keterangan Fosen, ayahmu lah yang mencuri kapsul AE dari Pusat Penelitian AE Amerika." "Apa sifat pusat penelitian AE? Apakah kapsul AE diproduksi massal?" Dan sebagainya. "Ini informasi yang sangat penting, dan kita perlu mengetahuinya," kata Tang Yuyan. "Hanya itu saja. Saya yang bertanggung jawab atas semua ini. Nanti ada orang lain yang bertanggung jawab, tapi saya tidak tahu apa tugas mereka," kata Tang Yuyan. Setelah mengatakan apa yang selama ini ia pendam, ia merasa sedikit lebih tenang. "Mengapa kau menceritakan hal ini kepadaku saat kau punya perintah untuk bungkam? Di Gunung Salju Tawang, kau memberikan semua pakaianmu kepadaku dan tak rela meninggalkanku dan melarikan diri sendirian di hadapan begitu banyak musuh. Kau bisa melakukan semua ini untukku. Tetapi jika aku masih memikirkan diriku sendiri dan kepentingan keluarga Tang, maka aku tak akan memaafkan diriku sendiri," kata Tang Yuyan. Akhirnya ia mengambil langkah ini, meskipun agak terlambat, tetapi ia tetap melakukannya. Masa depan pribadi dan kepentingan keluarganya lenyap begitu ia membuka mulut, menjadi tidak penting. "Terima kasih." Xia Feng tersenyum, dan perasaan terlukanya pun menghilang. Tang Yuyan menoleh dan menatap Xia Feng dengan tatapan tajam. Xia Feng tertawa datar, "Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa." Setelah jeda, ia berkata, "Bisakah kau memberitahuku kemana kau akan membawa ayahku?"
Dan berapa lama penyelidikannya? Tempat pertama yang akan kita tuju pasti Biro 101, tapi aku tidak tahu apa selanjutnya. Tang Yuyan berkata, soal berapa lama seluruh penyelidikan ini akan berlangsung, aku tidak yakin. Itu bukan sesuatu yang bisa kukendalikan. Lei, jika kamu tidak ingin ayahmu dibawa pergi olehku, kamu bisa meneleponnya dan memintanya pergi, kata Tang Yuyan. Xia Feng tertegun sejenak. Saya serius. Xia Feng merasakan kehangatan di hatinya. Aku sebenarnya sudah meneleponnya di toilet bandara, tapi nomornya tidak aktif. Tang Yuyan melemparkan tinjunya yang berwarna merah muda. Katakan saja sekarang. Xia Feng tidak menghindar atau melawan. Ia berkata, Yuyan, aku berterima kasih atas apa yang kau lakukan untukku, tapi kau harus tetap mengikuti prosedur dan melakukan apa yang perlu kau lakukan. Jangan ikut campur. Kau tidak bisa membantuku dalam hal ini. Tetapi, kalau begitu, mari kita selesaikan, kata Xia Feng. Konfau tiba di gerbang kediaman Ping An, dan Xia Feng serta Tang Yuyan keluar. Gerbang dan area sekitar kediaman Ping An dijaga ketat oleh pasukan khusus bersenjata. Di sini saya melihat kembali ke mobil yang ditumpangi Liang Xiao. Ia masih di dalam mobil bersama seseorang yang menemaninya. Jelas sekali ia telah dilarang turun dari mobil. Memasuki kediaman Ping An, Xia Feng melihat beberapa orang berdiri di halaman depan. Mereka semua adalah wajah-wajah yang asing, tak satu pun dari mereka yang ia kenal. Seorang pria parubaya yang membawa kotak logam hitam melihat Xia Feng dan Tang Yuyan masuk dan menghampiri mereka sambil tersenyum. Tuan Xia, akhirnya Anda kembali. Saya sudah menunggu Anda semalaman. Permisi, siapa Anda? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Nama belakang saya San Wen. Saya punya pekerjaan yang membutuhkan bantuan Anda, Tuan Xia. Baiklah, ini pekerjaan yang sangat sederhana. Jangan khawatir, kata San Wen sopan. Xia Feng berkata, tidak masalah. Mata kirinya sedikit berkedut, dan penglihatan sinar X-nya menyapu saku San Wen. Ia ingin melihat kartu identitas San Wen atau semacamnya, tetapi saku San Wen bahkan lebih gelap daripada wajahnya, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tatapannya kemudian beralih ke kotak logam di tangan San Wen. Ia sedikit meningkatkan daya penglihatan sinar X-nya, dan kemudian ia melihat isi kotak itu. Kotak logam hitam itu sebenarnya adalah kotak dengan lemari pembeku, yang berisi bantal, kateter, dan wadah kaca untuk menampung darah, serta pisau bedah. Melihat hal-hal ini, Xia Feng tahu persis apa yang direncanakan San Wen. Dengan adanya Thunder Horse Group, tidak akan ada yang memaksanya ke meja operasi untuk mengambil sampel atau melakukan eksperimen apapun padanya. CEO Lockheed Martin, Fosen, telah memainkan trik licik seperti itu atas perintah pemerintah AS, tetapi Tiongkok tidak cukup bodoh untuk melumpuhkan diri mereka sendiri dan mengambil tindakan drastis terhadap Thunder Horse Group selama pertumbuhannya yang pesat. Namun, tanpa melakukan apapun, dan tidak mampu menahan godaan kapsul AE, San Wen datang, berbekal peralatan untuk mengumpulkan sampel eksperimen. Ini adalah cara yang sangat halus untuk menangani masalah ini. Bahkan, terlihat dari sikap San Wen yang tampak berhati-hati. Takut hal itu akan membuatnya jijik. Lalu dari mana kita mulai? San Wen bertanya dengan sopan. Xia Feng berkata, ayo kita ke ruang kerjaku. Lalu ia berkata kepada Tang Yuyan, Yuyan, kerjakan tugasmu. Kita bicara nanti setelah selesai. Tang Yuyan mengangguk, lalu membawa orang-orangnya ke tempat lain. Misinya adalah membawa Xia Changhe pergi. Tetapi sekarang bahkan Xia Feng tidak yakin apakah ayahnya masih di Ping Anju. Xia Feng membawa San Wen ke ruang kerjanya, dan beberapa pengikut San Wen tetap berada di luar pintu. Xia Feng mengundang San Wen untuk duduk, lalu bertanya, apa yang ingin Anda minum, Tuan San? Tuan Xia. Sama-sama, kata San Wen sambil tersenyum ramah. Ia meletakkan lemari es di atas meja kopi. Xia Feng bertanya dengan ragu-ragu, Tuan San, Anda bekerja di departemen apa? Haha. San Wen tertawa. Tuan Xia, kalau boleh saya beritahu, saya akan beritahu. Anda tahu, terkadang kita semua menghadapi situasi yang berada di luar kendali kita. Hal yang sama berlaku untuk negara. Terkadang kita harus melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan tetapi harus kita lakukan. Ini adalah penjelasan untuk Xia Feng. Kapsul AE, yang memungkinkan manusia memasuki tahap evolusi tingkat lanjut, akan menjadi kepentingan nasional yang hampir tak terbayangkan, baik di Amerika Serikat maupun Tiongkok. Bahkan jika kita memundurkan waktu 50 tahun lagi, apalagi sekarang, itu akan menjadi kepentingan nasional yang harus diperjuangkan. Menghadapi situasi seperti itu, meskipun Xia Feng saat ini memainkan peran sebagai pemimpin dalam industri militer Tiongkok, negara itu tidak dapat mengabaikan keberadaan kapsul AE dan mau tidak mau akan mengambil tindakan, meskipun itu hanya tindakan ringan. Xia Feng berkata, kita semua punya saat-saat di mana kita tidak bisa menahan diri. Tidak apa-apa, aku mengerti. Tuan San, jangan buang waktu. Anda ingin mengambil sampelnya, kan? Ayo kita mulai. San Wen sedikit tertegun. Tuan Xia, tahukah Anda mengapa saya di sini?
Xia Feng berkata, Fosun Lockheed Martin mengatakan sesuatu di Bioforum. Kau menungguku di sini semalaman dengan freezer. Kalau bukan untuk pengambilan sampel dan penelitian, lalu apa? Haha, Tuan Xia memang orang yang sangat pintar. Baiklah, kalau begitu saya akan mulai. Sun Wen membuka lemari es dan mengenakan sarung tangan antibakteri. Proses pengambilan sampel berjalan lancar. Sun Wen pertama-tama mengambil beberapa sampel darah, lalu menggunakan pisau bedah untuk memotong sekitar 1 cm persegi jaringan kulit dari jari Xia Feng. Ia kemudian mengumpulkan rambut, air liur, dan jaringan lain milik Xia Feng. Selama proses ini, ia juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada Xia Feng. Tuan Xia, seperti apa bentuk kapsul itu? Kapsul AE? Ya, saya berbicara tentang kapsul AE. Xia Feng tersenyum. Sudah hampir 10 tahun berlalu. Bagaimana aku bisa mengingatnya dengan jelas? Saat itu kesehatanku sedang buruk dan sering minum obat. Aku bahkan tidak ingat apa yang diberikan ayahku. Kalau kapsul AE itu benar-benar ada, aku tidak tahu seperti apa bentuknya. Kurasa, mungkin mirip dengan kapsul atau pil biasa. Apakah kamu tidak yakin kalau kapsul AE itu asli? Hehehe. Jika Amerika Serikat benar-benar mengembangkan obat semacam itu yang dapat membuat orang memasuki evolusi tingkat lanjut, mereka pasti sudah menerapkannya pada sistem militer mereka. Dibandingkan dengan pertanyaan apakah kapsul AE benar-benar ada, saya justru lebih khawatir bahwa ini adalah konspirasi AS. Thunder Horse Group telah mulai menggerogoti keunggulan mereka di bidang militer, dan mereka secara bertahap kehilangan keseimbangan kekuatan strategis mereka. Jika saya hancur, Thunder Horse Group tidak akan lagi dapat meneliti senjata yang lebih canggih untuk negara. Siapa yang diuntungkan? Bukankah sudah jelas sekilas? Kata Xia Feng. Sun Wen ini yang bertanggung jawab atas masalah ini, jadi identitasnya pasti luar biasa. Xia Feng mengatakan kata-kata ini kepadanya bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk menyampaikan kata-katanya melalui Sun Wen. Tuan Xia, bolehkah saya bertanya? Tanya Sun Wen setelah pengambilan sampel selesai. Tentu saja, tidak masalah, kata Xia Feng. Karena proyek emas rahasia X, Fan pernah melakukan beberapa tes padamu dan menulis laporan. Apakah datanya benar? Sun Wen menatap Xia Feng dengan tatapan tajam. Xia Feng diam-diam berteriak, oh tidak. Ketika para petinggi memutuskan untuk menugaskannya proyek emas rahasia X, Fan memang telah melakukan beberapa tes dan eksperimen medis terhadapnya, serta menyelesaikan sebuah laporan. Namun, beberapa data dalam laporan itu palsu. Sekarang setelah Sun Wen yang bertanggung jawab, ia akan memiliki data baru dan hasil yang relevan. Dan mau tidak mau harus membuat laporan. Jika laporannya berbeda jauh dari Fan akan dituduh berbohong, dan ia akan mendapat masalah. Pikiran Xia Feng berkelebat, tetapi ekspresinya tetap tenang. Sebagian besar data memang benar, tetapi beberapa mungkin tidak terlalu akurat. Kenapa? Xia Feng berkata, kondisi saya saat itu tidak terlalu stabil. Saya sering berhalusinasi. Detak jantung saya juga tidak stabil. Saya juga mengalami sakit perut, pneumonia, dan gejala lainnya. Sun Wen bertanya dengan heran, mengapa hal itu tidak disebutkan dalam laporan? Bagaimana Anda bisa mengalami gejala-gejala ini? Xia Feng berkata, Tuan San, karena Anda tahu tentang proyek X, saya yakin Anda tahu keberadaan logam itu. Dulu ada tim ahli yang bertanggung jawab untuk menelitinya, tetapi mereka semua sudah meninggal. Saya satu-satunya yang bisa mengaksesnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi awalnya saya terpengaruh olehnya. Saya menganggapnya sebagai keajaiban bahwa saya masih hidup. Mengenai mengapa saya tidak memasukkannya dalam laporan, itu bukan salah Fan. Itu salah saya. Saya tidak ingin membuat para pemimpin khawatir, jadi saya sengaja menyembunyikannya. Selama periode itu, saya sebenarnya curang dalam eksperimen-eksperimen itu. Sun Wen terdiam sejenak sebelum berkata, jadi begitu. Terima kasih sudah mempercayaiku dan memberitahuku hal ini. Ini sangat penting untuk pekerjaanku di masa depan. Xia Feng berkata, sama-sama. Kamu dan aku sama-sama bekerja untuk negara ini. Kita berdua ingin membuatnya lebih baik dan lebih kuat. Sun Wen tersenyum dan mengangguk. Saya mengagumi kontribusi Tuan Xia bagi negara ini. Anda adalah tulang punggung industri militer negara kita. Kita tidak bisa melakukan ini tanpa Anda. Tuan San, sama-sama. Baiklah, itu tugas saya untuk saat ini. Saya akan kembali menemui Tuan Xia sebentar lagi dan melakukan beberapa tes medis pada Anda. Boleh? Jenis tes medis apa? Pemeriksaan medis berbasis radio, seperti sinar X dan MRI. Tidak masalah. Xia Feng setuju dengan mudah. Baiklah, sampai jumpa lagi. Sun Wen berjabat tangan dengan Xia Feng, lalu meninggalkan ruang kerja sambil membawa lemari es. Xia Feng sebenarnya tidak khawatir Sun Wen akan mendapatkan hasil yang berharga. Ia sangat memahami kondisi fisiknya. Tubuhnya tidak jauh berbeda dengan orang normal, dan peralatan pemeriksaan medis saat ini tidak akan mengungkapkan apapun.
Evolusinya terutama termanifestasi di mata dan otak kirinya. Yang pertama tidak terdeteksi, sementara yang kedua adalah energi misterius yang tersembunyi jauh di dalam otaknya, serta zat seperti mineral yang bercahaya redup yang mirip dengan yang ada di otak Zhu Xuanyue. Keduanya juga tidak terdeteksi. Hasil dari tindakan lembut ini sebenarnya tidak sulit ditebak. Kesehatannya mungkin lebih baik daripada rata-rata orang, dan statistiknya mungkin lebih unggul, tetapi itu tidak akan mengangkatnya ke tingkat evolusi superior. Hal ini membuat pihak berwenang memiliki dua pilihan, meningkatkan tindakan moderat menjadi tindakan yang lebih radikal. Tetapi itu akan menjadi jebakan as dan melemahkan kekuatan mereka sendiri. Pilihan lainnya adalah mempertahankan status quo dan menunggu saat yang tepat. Ruang belajarnya sunyi. Xia Feng duduk dengan tenang di sofa, pikirannya tak dapat berhenti memikirkan apa yang dikatakan Fosun kepada Hattori Mei, yakni eksistensi yang mampu mengubah sejarah evolusi manusia. Kemanapun ia pergi atau mengabdi di negara manapun, tujuan akhirnya hanyalah laboratorium. Dan meja operasi yang dingin itu juga akan menjadi tempat tidur tempat ia berbaring pada akhirnya. Meskipun mereka bermusuhan, ia merasa apa yang dikatakan Fosun benar. Tak seorang pun, bahkan negara manapun, dapat menolak godaan evolusi tingkat lanjut yang dibawa oleh kapsul AE. Gajah membakar tubuhnya dengan gadingnya, dan kerang memotong tubuh mereka dengan mutiaranya. Ini takdirnya. Pada satu titik, Xia Feng tiba-tiba tertawa gugup. Aku hanya punya 2 tahun tersisa. Kenapa aku harus mempertimbangkan begitu banyak? Dalam 2 tahun, kelompok kuda petir akan berkembang semaksimal mungkin dan memproduksi senjata sebanyak mungkin. Jika aku mati, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dengan mayatku. Jika mereka bisa menemukan hasilnya, itu akan menjadi kontribusi terakhirku untuk bangsa Tiongkok. Jika bangsa Tiongkok menjadi bangsa terkuat di dunia karena aku, lalu kenapa tidak? Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Hanya tersisa 2 tahun dalam hidupku. Melihat hal ini dari perspektif ini, sebenarnya ini bukanlah rintangan yang bisa diatasi. Terdengar langkah kaki, dan Tang Yuyan muncul di pintu ruang kerja. Ayahmu hilang. Xia Feng mengumpulkan pikirannya dan bertanya, hilang? Tang Yuyan mengangkat bahu. Tadi malam sebelum aku berangkat ke Hainan, sebuah unit pasukan khusus menutup tempat ini dan melarang semua orang pergi. Saat itu, ayahmu masih di rumah. Tapi sekarang dia sudah pergi. Tidak ada yang melihatnya pergi. Xia Feng menunjukkan ekspresi polos, aku tidak tahu. Tang Yuyan memutar matanya ke arah Xia Feng. Aku di sini bukan untuk bertanya. Aku hanya ingin memberitahumu. Apakah ayahmu benar-benar agen organisasi FA? Kurasa ayahmu hanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Dia begitu berkuasa, bagaimana mungkin dia bisa serendah itu sampai berada di bawah organisasi FA? Xia Feng tertegun sejenak. Ini pertama kalinya ia mendengar pernyataan seperti itu. Tang Yuyan mungkin memikirkan hal ini secara tidak sengaja, seolah-olah itu hanya kebetulan. Namun, setelah dianalisis lebih dekat, situasi yang digambarkannya mungkin benar-benar ada. Mungkinkah ayah masih menyimpan rahasia yang belum diceritakannya padaku? Dia agen organisasi FA, dan sudah diburu oleh organisasi FA selama bertahun-tahun, tapi dia tetap membentuk tim zodiak. Lagi pula, dia tidak pernah memberitahuku siapa Snake itu. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Xia Feng. Mengapa dia melarikan diri? Tanya Tang Yuyan. Xia Feng tersenyum pahit. Kau tahu ayahku orang seperti apa? Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apapun yang tidak diinginkannya. Dulu, ketika Xia Sui dan aku berada dalam situasi yang sulit, dia menolak untuk datang. Sekarang dia ingin pergi. Siapa yang bisa menghentikannya? Tapi kurasa dia mungkin tidak ingin diselidiki. Aku tidak bisa melaporkan ini kepada kalian berdua. Kau dan putramu benar-benar membuatku pusing. Tang Yuyan menghela napas, aku pasti berutang banyak padamu, keluarga Xia, di masa laluku. Tang Yuyan menjatuhkan diri di sofa dan menatap Xia Feng. Oke, tidak ada orang lain di sini. Ayo ngobrol denganku. Apalagi yang ingin kamu bicarakan? Anda. Apa yang harus saya bicarakan? Tentu saja menarik. Aku ingin tahu segalanya tentangmu, kata Tang Yuyan. Xia Feng tersenyum. Adakah yang tidak kau ketahui tentangku? Sudah kubilang, berhentilah ikut bersenang-senang. Aku sudah cukup kesal. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya padamu. Kalau kau menjawab, aku akan meninggalkanmu sendiri. Baiklah. Silakan saja bertanya. Tang Yuyan ragu-ragu. Kamu, Fan Fan, dan Liang Xiao tidur bersama. Bisakah kamu memuaskan mereka semua sekaligus? Xia Feng, dia mengira wanita itu akan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kapsul AE, tetapi dia tidak menyangka wanita itu akan menanyakan hal seperti itu. Jawab aku, kau sudah berjanji, desak Tang Yuyan. Xia Feng tersenyum paksa dan mengangguk, memaksakan diri untuk melakukannya. Ia tak sanggup mengatakannya, tapi itu persetujuan diam-diam. Apakah ini karena evolusi tubuh? Tanya Tang Yuyan lagi. Xia Feng mengerutkan kening. Bukankah kau bilang kalau aku menjawab pertanyaanmu,
Aku akan berhenti mengganggumu? Masalahnya sama saja. Xia Feng menatap Tang Yuyan tanpa berkata-kata. Sungguh tidak ada gunanya berdebat dengan seorang wanita yang bertingkah seperti anak manja. Di lingkungan sedingin ini di Gunung Salju Tawang, kau memberiku semua pakaianmu, tapi kau masih bisa terus bertarung. Apakah ini juga alasan evolusi? Tang Yuyan jelas lupa akan perjanjian yang baru saja dibuatnya dengan Xia Feng. Xia Feng berdiri dan berjalan menuju pintu. Aku mau menjenguk Xiao. Dia sedang hamil dan tidak bisa terus-terusan di mobil. Tang Yuyan masih punya banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan, tetapi kata-kata Xia Feng menghentikannya. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hatinya, menyebabkannya sangat sakit. Xia Feng berjalan keluar pintu, mendesah dalam hati. Maaf, tapi rasa sakit yang singkat lebih buruk daripada rasa sakit yang lama. Tak masalah jika kau membenciku. Ia belum berjalan jauh ketika melihat dua wanita berjalan ke arahnya dari gerbang. Satu adalah Liang Xiao dan yang lainnya adalah Long Bing. Ia sama sekali tidak terkejut Long Bing datang ke rumahnya saat ini. Long Bing menghampiri Xia Feng dan berbisik, apakah kamu baik-baik saja? Meski hanya kalimat sederhana, matanya perlahan dipenuhi kekhawatiran dan rasa khawatir. Xia Feng berkata, tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Long Bing tiba-tiba mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berkata, aku tidak berani meneleponmu. Kamu harus berhati-hati selama ini. Xia Feng mengangguk. Pada saat ini, Tang Yuyan keluar dari ruang belajar dan menyapa Long Bing. Abing, kapan kamu sampai di sini? Baru saja tiba, kata Long Bing. Liang Xiao berkata, Abing, kemarilah dan duduklah di kamarku. Di luar dingin. Baiklah, aku akan duduk di kamarmu. Long Bing langsung setuju. Tang Yuyan berkata, Abing, ikut aku dan lakukan sesuatu. Jangan ganggu cinta pasangan muda ini dan malam penuh cinta mereka. Liang Xiao memelototi Tang Yuyan, tapi tidak marah. Long Bing berkata kepada Liang Xiao, Xiao, ayo kita lakukan lain hari. Ya. Liang Xiao mengangguk. Long Bing tiba-tiba mendekat ke Xia Feng, memeluknya, lalu mencium pipinya. Jangan khawatir, aku di sini. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Aku bisa melakukan apa saja. Dia adalah seorang wanita, penampilannya dingin tetapi hatinya penuh gairah. Kamu juga harus berhati-hati, kata Xia Feng. Ya. Long Bing melepaskan Xia Feng dan melambaikan tangan ke Tang Yuyan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu? Tang Yuyan akhirnya tersadar. Ia berjalan cepat melewati Xia Feng dan memelototinya saat melewatinya. Rumahmu berantakan sekali. Xia Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Berantakan memang, tapi aku menikmatinya. Tang Yuyan dan Long Bing pergi, tetapi pasukan khusus tetap tinggal. Beberapa menjaga kediaman Ping An, sementara yang lain menjaga gudang senjata kuda guntur. Komandan belum bertemu dengan Xia Feng, tetapi Xia Feng tahu misi pasukan khusus melindunginya dan kelompok kuda guntur, serta mengawasinya. Dia tidak ingin menganggap para prajurit pasukan khusus itu sebagai orang yang mengawasinya, meskipun ada sedikit penghiburan dalam hal ini. Di kamar mandi, Liang Xiao mencuci rambut Xia Feng sambil mengobrol. Kamar mandinya memiliki suasana yang hangat dan romantis. Liang Xiao mengusap punggung Xia Feng, lalu mencuci rambutnya. Sampo yang licin memercik ke tubuhnya, mengubahnya menjadi putri duyung basah. Apakah Suster Fan Fan akan mendapat masalah? Liang Xiao berkata dengan cemas, aku sudah meneleponnya di mobil sebelumnya. Tapi teleponnya mati. Entahlah, tapi jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Xia Feng berkata, kalau mereka percaya akan keberadaan kapsul AE, mereka pasti mencariku, dan akulah yang akan mendapat masalah. Liang Xiao menghela napas, semoga semuanya baik-baik saja. Aku sungguh mengkhawatirkannya. Xia Feng perlahan berdiri. Aku akan bertanya-tanya besok dan akan kuberitahu segera setelah aku mendapat kabar. Sudahlah. Jangan bergerak. Aku belum selesai mandi. Duduklah. Liang Xiao mendorong Xia Feng lagi dan melanjutkan mencuci rambutnya. Xia Feng dengan patuh duduk di bangku plastik yang telah disiapkan Liang Xiao untuknya. Xiao, aku akan memanggil pengacara besok untuk membuat surat wasiat. Simpan saja. Aku tidak mau. Liang Xiao memukul punggung Xia Feng. Jangan sebut-sebut surat wasiat itu lagi. Xia Feng meraih tangannya dan berkata, Xiao, dengarkan aku. Sekalipun kau tak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan anak kita. Liang Xiao membeku sesaat, lalu terkulai di bahu Xia Feng. Tubuhnya yang halus dan lembut menempel erat di punggung Xia Feng, tanpa celah. Sampo menetes di kepala Xia Feng, membuat kulit mereka licin seperti lumpur. Ia ingin memeluknya erat, mencari rasa aman yang didambakan para wanita, tetapi sebelum perasaan itu muncul, sensasi lain menguasainya, membuatnya tak sabar, bahkan napasnya pun memburu. Xiao, Xia Feng tampaknya menyadari beberapa perubahan pada dirinya. Aku telah melewati begitu banyak kesulitan untuk bersamamu. Bisakah kau tega meninggalkan kami, ibu dan anak? Mata Liang Xiao berkaca-kaca,
dan suaranya tercekat oleh emosi. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan meninggalkan aku dan anak ini. Oke? Xiao. Janji padaku. Liang Xiao memeluknya lebih erat, rasanya seperti dia ingin memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam tubuhnya. Xia Feng mengangguk, menahan kesedihan di hatinya dan berkata, Xiao, biarkan aku mencuci rambutmu. Tidak, aku ingin kau membasuh kakiku. Rasanya sangat nyaman terakhir kali kau membasuh kakiku. Tolong basuhkan kakiku. Suara Liang Xiao sangat lembut. Dia memiliki kaki yang paling indah dibandingkan wanita lain yang pernah dimilikinya. Dan dia senang saat suaminya mencuci kakinya karena dengan begitu dia bisa memperlihatkan kaki terbaiknya tanpa harus melakukan apapun. Ia duduk di bangku plastik, kakinya terentang. Kakinya sehalus dan seindah ukiran gading. Lebih dari itu akan terlalu berlebihan, kurang dari itu akan terlalu kurang. Kulitnya sehalus giok, sedikit transparan, dan urat-urat gelapnya samar-samar terlihat di bawah sampo yang licin. Kakinya tertutup rapat, tanpa celah sedikit pun. Tentu saja, tidak sepenuhnya. Mau sampai kapan kau mengawasi sebelum kau bersedia membasuh kakiku? Suara Liang Xiao lembut, penuh kelembutan, dan penuh godaan. Aku tidak mau mandi lagi. Xia Feng berubah pikiran lagi dan menariknya ke dalam pelukannya. Air di kamar mandi mengalir, dan pakaian kedua orang itu berserakan di lantai di luar pintu kamar mandi, seolah-olah tengah bercerita dalam hati yang hanya bisa didengar oleh orang dewasa. 1 jam kemudian, Liang Xiao tertidur, senyum bahagia di bibirnya. Xia Feng menyelimutinya, lalu meninggalkan kamarnya. Kemanjaannya baru-baru ini membuatnya merasa lebih baik, dan seiring suasana hatinya membaik, pikirannya pun terasa lebih jernih dan tajam. Ia datang ke ruang kerjanya, duduk sebentar, lalu mengeluarkan ponsel yang biasa ia gunakan untuk menghubungi anggota tim zodiak. Ia menghubungi Saimu. Ini aku. Suara Xia Feng sangat rendah. Bos, kita semua sudah mundur, kata Saimu. Pasukan khusus telah mengepung rumahmu, dan ada agen dari Biro 101. Kita tidak bisa tinggal di Kyoto lagi. Xia Feng berkata, aku tahu. Sebaiknya kau menghilang saja sebentar. Ngomong-ngomong, apa kau tahu kemana ayahku pergi? Aku tidak tahu. Apakah dia sudah pergi? Ya, apa yang terjadi tadi malam? Ayah belum menghubungi kita, kata Saimu, tapi aku tahu ayah tidak akan tinggal lama. Kalau ayah mau pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bos, apa kau mau aku mencarinya? Tidak perlu. Dia tidak memberitahuku kemana dia pergi, juga tidak menghubungimu. Dia jelas tidak ingin siapapun tahu keberadaannya. Kita akhiri saja. Tunggu kabar darinya. Hubungi aku segera jika ada kabar darinya, kata Xia Feng. Kami tahu masalah apa yang sedang kalian hadapi. Katakan saja apa yang kalian butuhkan dari kami. Selain itu, ada yang ingin kukatakan padamu. Saimu ragu untuk bicara. Xia Feng berkata, katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Jangan khawatir tentang apapun. Saimu berkata, bos, penghasilanmu sudah cukup untuk beberapa kali seumur hidup. Kau tak perlu terus-menerus mengelola pabrik militermu. Kau akan terjebak seperti ini. Tinggalkan Tiongkok sekarang, beli pulau, dan jalani hidup Bak Taipan tersembunyi bersama istrimu. Bukankah itu lebih baik? Xia Feng tersenyum pahit. Aku tidak meneliti dan membuat senjata demi uang. Oke, aku mengerti maksudmu. Aku akan pergi nanti, tapi tidak sekarang. Baiklah kalau begitu, bos, tetaplah berhubungan. Sampai jumpa. Tunggu, kata Xia Feng, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kau yang bilang. Suara Saimu. Wanita yang aku minta kau ikuti sebelumnya. Zhu Xuanyue, di manakah tempat terakhir orang-orangmu melihatnya? Washington, tapi kau tahu. Aku mengerti. Itu saja. Tetaplah berhubungan. Sampai jumpa. Xia Feng menutup telepon. Setelah mengakhiri panggilan dengan Saimu, Xia Feng mengeluarkan komputer pertasnya dari brankas. Meskipun Saimu telah kehilangan Zhu Xuanyue, ia punya cara sendiri untuk menemukannya, yaitu dengan keahlian mertasnya. Meskipun Saimu menguasai beberapa teknik pertasan, ia jauh lebih rendah daripada mendiang Amanda, apalagi Xia Feng, yang jauh lebih kuat daripada Amanda. Otak Xia Feng bagaikan superkomputer, dan dengan fondasi ini serta teknik pertasan yang dikuasainya, ia sepenuhnya mampu menemukan Zhu Xuanyue di Amerika Serikat melalui studinya. Zhu Xuanyue adalah bahan peledak yang ditempatkannya di Amerika Serikat. Amerika Serikat ingin menyudutkannya, dan CEO Lockheed Martin, Fosun, telah memenangkan pertempuran pertama yang hebat bagi Amerika Serikat. Kini, giliran dia untuk bertindak. Di dunia ini, selain pria berjubah hitam dan Zhu Xuanyue, tidak ada seorang pun yang mampu memukulnya dan tetap menghindari serangan baliknya. Ruang kerja hening. Komputer pertas itu berjalan tanpa suara, 10 jari Xia Feng lincah di atas keyboard, mengetik satu demi satu perintah. Kecepatannya begitu cepat sehingga mata telanjang tak dapat mengikutinya. Hanya bayangan yang ditinggalkan oleh gerakan jari-jarinya di atas keyboard yang terlihat. Otaknya,
Pikirannya, koordinasi antara 10 jarinya hampir sempurna. Dan kecepatannya juga luar biasa cepat. Apa yang bisa diselesaikan peretas lain, terutama peretas tingkat tinggi, dalam waktu 10 menit, ia hanya membutuhkan 1 menit, atau bahkan kurang. 10 menit kemudian, jari-jari Xia Feng melambat, dan rekaman pengawasan muncul di komputer peretas. Rekaman itu berasal dari sistem pemantauan lalu lintas Washington, yang berjalan bersama perangkat lunak pengenal wajah. Sistem itu memindai setiap wajah, mencari kecocokan. Xia Feng tidak memilih untuk meretas sistem pengawasan kepolisian Washington, juga tidak memilih untuk menyusup ke jaringan CIA. Sekalipun ia melakukannya, ia tetap akan meninggalkan jejak dan dilacak serta ditargetkan. Ia memilih sistem transportasi yang relatif rendah demi alasan keamanan dan kerahasiaan. Waktu terus berjalan ketika perangkat lunak pengenal wajah memeriksa rekaman cadangan dari sistem pemantauan lalu lintas Washington. Prosesnya sangat cepat, tetapi karena banyaknya informasi, setengah jam berlalu tanpa Zhu Xuanyue ditemukan. Xia Feng bosan menunggu, tetapi ia tak punya pilihan lain. Ia hanya mengambil pena dan kertas, lalu mulai menyusun surat wasiatnya. Yang pertama untuk Liang Xiao dan anaknya. Yang kedua untuk Jiang Rui dan anaknya. Yang ketiga untuk Fan Fan dan anaknya. Yang keempat untuk Long Bing dan anaknya. Meskipun Long Bing belum hamil, selama dia meluangkan lebih banyak waktu dan usaha, dia pasti bisa memiliki anak untuknya. Jadi, meskipun dia belum hamil, dia tetap mempersiapkannya untuknya. Masing-masing dari keempat perempuan ini beserta anak-anak mereka akan menerima 15% saham asli Thunder Horse Corporation. Jika Thunder Horse Corporation mempertahankan ukurannya saat ini dan asetnya tetap sama, masing-masing perempuan dan anak-anak mereka akan menerima aset sekitar 15 miliar. Jika Thunder Horse Corporation terus berkembang, mereka dan anak-anak mereka akan menerima lebih banyak lagi. Yang kelima adalah untuk Xia Sui. Dia telah menulis surat wasiat untuknya, yang memberikannya 30% saham asli Thunder Horse Group. Lagi pula, dia adalah saudara perempuan kandungnya, dan juga bermarga Xia. Jika dia meninggal, Xia Sui akan menjadi simpanan Thunder Horse Group. Kakak iparnya akan membantunya. Dalam wasiat terakhirnya, ia mewariskan 10% sisanya kepada para pendirinya Guanling San, Yao Xiaohong, Qin Xiang, Lu Sheng, Anina, dan Sylvia. Ia bahkan mengingat suku Hun Putih di Afghanistan, dan si Rami juga akan menerima warisan yang melimpah. Tentu saja, surat wasiat ini dibuat dan memerlukan pengacara untuk menyelesaikan beberapa rincian. Setelah menulis surat wasiat ini, 1 jam lagi berlalu. Perangkat lunak pengenal wajah masih belum dapat menemukan wajah yang cocok. Xia Feng berdiri dan membuat secangkir kopi untuk membangunkan dirinya. Tetapi saat ia sedang membawa kopi itu kembali ke mejanya, perangkat lunak pengenal wajah tiba-tiba terkunci pada sebuah wajah dan muncul perintah, kecocokan 100%. Tatapan Xia Feng beralih ke wajah yang telah dikunci oleh perangkat lunak pengenal wajah. Begitu ia melihatnya dengan jelas, ia tak bisa mengalihkan pandangan. Itu adalah wajah Zhu Xuanyue. Zhu Xuanyue, yang ditampilkan di monitor, mengenakan pakaian tipis, sangat kontras dengan orang-orang Amerika di sekitarnya yang mengenakan jaket tebal dan perlengkapan musim dingin. Namun, ia sama sekali tidak terlihat kedinginan. Ia justru tampak energik. Matanya terpaku ke satu arah, seolah mencari sesuatu. Tatapannya seperti elang pemburu. Dia muncul di pintu masuk sebuah supermarket, dan kamera pengintai di pinggir jalan kebetulan menangkap gambarnya. Xia Feng melirik tampilan waktu pada rekaman pengawasan, otaknya langsung menghitung selisih waktu. Gambar ini diambil 10 menit yang lalu, dan dilihat dari arah jari kakinya, ia sepertinya sedang memasuki supermarket untuk membeli sesuatu. Ia kemudian mengetik serangkaian perintah di papan ketik. Rekaman pengawasan di komputer peretas dipercepat 10 kali lipat, dengan cepat beralih ke rekaman pengawasan waktu nyata. Zhu Xuanyue tidak lagi berada di pintu masuk supermarket. Xia Feng kemudian membuka Google Maps dan menemukan lokasi persis supermarket tersebut. Selanjutnya, ia melihat situs web dan nomor layanan supermarket di papan reklame. Sekitar 2 menit kemudian, ia mengakses sistem pengawasan supermarket. Rekaman di komputer peretas beralih ke rekaman di dalam supermarket. Dia segera menemukan Zhu Xuanyue, yang sedang berdiri di depan rak, melihat merek pembalut wanita di rak. Dia. Xia Feng terkejut, dia benar-benar memiliki kebutuhan seperti itu. Di matanya, Zhu Xuanyue praktis adalah eksistensi tanpa dasar, bahkan makanan pun adalah otak manusia. Ia telah melampaui ruang lingkup kemanusiaan, makhluk yang lebih tinggi, dan seharusnya tidak mengalami masalah menstruasi seperti yang dialami wanita biasa. Namun, ia tidak menyangka Zhu Xuanyue sedang memilih-milih pembalut wanita dari rak. Zhu Xuanyue malah mengambil sebungkus pembalut wanita dan berjalan menuju pintu. Xia Feng diam-diam bertanya dalam hatinya, dia menciptakan tubuh wanita yang hampir sempurna untuk dirinya sendiri. Apakah normal baginya untuk mengalami menstruasi? Dia sudah lama tidak bertemu Zhu Xuanyue, dan dia gembira saat bertemu dengannya lagi. Tetapi perilaku berbelanja Zhu Xuanyue membuatnya malu dan tidak bisa berkata-kata.
Zhu Xuanyue tidak berniat membayar sama sekali, dia langsung berjalan ke pintu. Hei, Nona, Anda belum membayar. Kasir itu adalah seorang gadis muda berambut pirang, dan dia memperingatkan Zhu Xuanyue. Zhu Xuanyue berhenti dan menatap gadis pirang yang sedang berteriak padanya. Ada sedikit amarah di matanya. Gadis pirang itu jelas tidak menyadari bahwa ia telah memprovokasi iblis. Ia berkata dengan galak, apa yang ingin kau lakukan? Mencuri sesuatu? Bayar dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Zhu Xuanyue mengerutkan kening dan berjalan menuju kasir. Xia Feng tiba-tiba menyadari apa yang akan terjadi, dan dia segera mengetik beberapa perintah di keyboard. Ding ling ling, ding ling ling. Di layar komputer si pertas, telepon di sebelah gadis pirang itu tiba-tiba berdering. Gadis pirang itu secara naluriah mengangkat telepon. Halo, ini. Xia Feng memotong ucapannya dan berkata dalam bahasa Inggris. Silakan biarkan wanita yang berjalan ke arah Anda menjawab telepon. Kamu? Gadis pirang itu tampak terkejut dan menatap Zhu Xuanyue lagi. Xia Feng berkata, harap tetap tenang. Saya agen CIA, dan saya sedang menjalankan misi rahasia. Tindakan Anda akan menentukan keberhasilan atau kegagalan operasi saya. Ini sangat penting. Tolong serahkan telepon itu kepada wanita itu. Mendengar bahwa itu agen CIA, raut wajah gadis pirang itu tiba-tiba menegang dan serius. Tanpa ragu, ia menyerahkan ponsel itu kepada Zhu Xuanyue, yang sudah berjalan ke kasir. Nona, nomor Anda. Zhu Xuanyue tertegun sejenak. Nomor telepon saya? Ya, ini panggilanmu. Tolong angkat. Ini sangat penting. Gadis pirang itu melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Ada orang penting yang meneleponmu. Orang yang sangat penting? Zhu Xuanyue tiba-tiba tersenyum. Haha, apakah Paman Siaku yang menelepon? Ribuan mil jauhnya, Paman Sia hampir muntah darah. Si pirang mengangkat bahu. Aku tidak tahu, tapi tolong angkat teleponnya. Alur cerita seperti ini lazim dalam film-film mata-mata Amerika, seorang gadis muda yang naif menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai agen rahasia. Lalu memulai petualangan magis yang penuh dengan mobil super, pertempuran sengit, seks yang nikmat, dan segala hal di antaranya. Gadis pirang itu jelas merasa pernah mengalami situasi seperti itu. Ia tidak ingat Zhu Xuanyue mengambil sebungkus pembalut wanita dan menolak membayarnya. Yang paling ia inginkan sekarang adalah Zhu Xuanyue menjawab telepon dari agen CIA tersebut. Zhu Xuanyue meletakkan bungkusan pembalut yang belum dibayar di meja kasir dan mengambil telepon dari gadis pirang itu. Halo, apakah ini Paman Sia? Xia Feng benar-benar ingin muntah darah. Operasi rahasia peretas super itu terbongkar. Kalau dia ada di supermarket itu, dia pasti tak kuasa menahan diri untuk membanting Zhu Xuanyue ke tanah, lalu menampar pantatnya dengan keras hingga bengkak. Hah? Tidak ada yang bicara? Paman Sia? Apakah itu Paman? Zhu Xuanyue mengerutkan kening, tampak cemas. Sebenarnya, reaksinya barusan menunjukkan dengan jelas bahwa di dalam hatinya, Xia Feng hampir seperti saudara yang tak tergantikan, orang terpenting baginya. Xia Feng merendahkan suaranya, ini aku, Paman Xia Enyu. Benar-benar Paman Xia. Kapan Paman akan menjemputku? Aku sangat merindukanmu. Zhu Xuanyue tampak gembira seperti gadis kecil yang mendapat hadiah. Diam dan dengarkan aku, kata Xia Feng dengan nada serius, seseorang ingin membunuh Paman Xia Enyu. Kau harus membantuku, kalau tidak aku akan berada dalam bahaya. Tatapan mata Zhu Xuanyue tiba-tiba berubah, menjadi sangat dingin. Siapa yang ingin membunuhmu? CIA, kata Xia Feng. Badan Intelijen Amerika bukan hanya satu orang, melainkan banyak orang. Tidak peduli berapa banyak mereka. Jika mereka ingin membunuhmu, aku akan membunuh mereka semua. Xia Feng berkata, Langli, apakah kamu masih ingat tempat itu? Tentu saja aku ingat, tapi aku tidak bisa menemukan tempatnya. Aku sudah bertanya ke banyak orang, tapi tidak ada yang mau membantuku. Mereka semua berbohong padaku. Apakah kamu membunuh mereka? Tidak, tidak, tidak. Zhu Xuanyue menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Kemampuan mentalnya belum lebih dari 10 tahun. Dan bahkan cara berbohongnya benar-benar seperti gadis kecil yang tidak bisa berbohong. Sekilas saja sudah ketahuan bahwa ia berbohong. Tapi Xia Feng tidak peduli dengan nyawa orang-orang itu. Dia berkata, baiklah, baiklah, aku percaya padamu. Pergi ke Langli sebenarnya sangat mudah. Kau hanya perlu uang, panggil mobil, dan minta sopir mengantarmu ke sana. Apakah tidak apa-apa jika saya memiliki sopir? Tentu saja sesederhana itu. Lalu kenapa aku butuh uang? Aku bisa membuat semua pengemudi patuh padaku. Xia Feng berkata, Paman Xia, kapan Paman akan datang menemuiku? Aku sangat merindukanmu. Aku memimpikanmu tadi malam. Aku tidur denganmu dan tubuhmu terasa begitu hangat. Senyum manis muncul di wajah Zhu Xuanyue, ia seolah mengingat mimpi indah itu. Xia Feng kebingungan. Percayalah, kita akan segera bertemu. Tapi kamu harus membantuku dengan ini sekarang.
Zhu Xuanyue mendengus dengan suara sengau yang berat. Xia Feng berkata, carilah cara untuk mendapatkan ponsel dan beritahu aku nomornya. Zhu Xuanyue kemudian mengulurkan tangannya kepada gadis pirang itu. Tanpa berkata apa-apa, gadis pirang itu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Zhu Xuanyue. Bagi Zhu Xuanyue, membuat orang melakukan sesuatu sesuai keinginannya bukanlah masalah sama sekali. Paman Xia, aku tidak tahu cara menggunakannya. Zhu Xuanyue membolak-balik ponselnya berulang kali, tampak khawatir. Xia Feng merasa marah sekaligus geli. Ia menginstruksikan Zhu Xuanyue untuk mengoperasikan telepon, dan segera menemukan nomor telepon tersebut. Ia pun mencatatnya. Baiklah, bawa ponsel ini ke Langli. Sesampainya di Langli, aku akan meneleponmu dan memberitahu apa yang harus dilakukan, perintah Xia Feng. Zhu Xuanyue berkata, mengapa aku tidak masuk saja dan membunuh mereka? Dengarkan instruksiku. Kau harus ingat ini. Lakukan apapun yang kuperintahkan, kalau tidak Paman Xia akan marah. Kalau Paman Xia marah, dia tidak akan datang menemuimu. Xia Feng mengancamnya. Jangan tinggalkan aku, Paman Xia. Belum cukupkah aku mendengarkanmu? Aku akan melakukan apapun yang Paman perintahkan. Aku tidak makan sembarangan lagi. Zhu Xuanyue tampak sangat gugup. Hati Xia Feng melunak. Ia bersimpati pada Zhu Xuanyue. Zhu Xuanyue tidak punya teman atau keluarga di dunia ini, dan ia telah menjalani hidup yang sepi begitu lama. Siapa yang mungkin bisa memahami kesepian ini? Kini, ia akhirnya memiliki paman seperti dirinya. Tetapi paman ini telah dengan kejam mengusirnya ke Amerika. Selalu ada rasa tak berdaya dalam hidup. Ada beberapa hal yang tak ingin kau lakukan, tetapi karena beberapa alasan yang tak terhindarkan, kau harus melakukannya pada akhirnya, meskipun itu akan menghancurkan hati dan membuatmu berdarah. Xuan Yu, Xia Feng ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, apakah kamu menyalahkan Paman Xia karena membiarkanmu pergi ke Amerika? Ya dan tidak, kata Zhu Xuanyue. Jawaban macam apa itu? Awalnya aku menyalahkanmu dalam hatiku, tapi sekarang aku sudah menyadarinya. Apa yang kulakukan salah? Ada yang tidak bisa dimakan, ada yang bisa dimakan. Aku sudah belajar membedakannya sekarang. Aku hanya makan makanan yang bisa kumakan. Bagaimana kamu tahu? Bohongi aku, mereka yang berbohong padaku semuanya orang jahat, aku hanya memakan orang jahat. Hati Xia Feng tiba-tiba dipenuhi rasa lega, dan senyum muncul di wajahnya. Kerja bagus sekali. Aku akan menjemputmu setelah ini selesai. Baiklah, Paman Xia, baik sekali. Aku akan pergi ke Langli sekarang. Zhu Xuanyue tampak sangat gembira, dan ia tak sabar untuk tiba di tempat yang diinginkan Xia Feng. Baiklah, tapi sebelum kamu pergi, bisakah kamu meminta gadis di depanmu untuk melupakan percakapan kita? Paman Xia, aku sudah membuatnya menjadi orang bodoh sejak lama. Sekarang dia tidak bisa mengingat apapun dan tidak bisa berbicara, kata Zhu Xuanyue. Xia Feng, iblis tetaplah iblis, sekalipun dia berubah dia tetaplah iblis. Setelah keluar dari supermarket, Zhu Xuanyue melihat situasi di jalan, lalu berjalan lurus menuju mobil polisi yang diparkir di pinggir jalan. Seorang polisi kulit putih duduk di mobilnya, menikmati hamburger. Matanya menjelajahi jalanan, dan setiap kali melihat perempuan cantik, ia akan berhenti dan melirik bokongnya. Seperti kebanyakan pria barat, ia menyukai perempuan berbokong besar dan montok. Polisi berkulit putih itu segera melihat seorang gadis Asia berjalan ke arahnya. Ia sangat cantik. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa aneh adalah bungkusan pembalut yang dipegangnya. Ia memandangi area dadanya yang montok dan kencang, lalu bertanya-tanya dari negara Asia mana gadis itu berasal. Ia teringat Jepang dan Korea Selatan. Zhu Xuanyue berjalan ke sisi mobil polisi, langsung membuka pintunya, lalu berjongkok dan masuk. Polisi berkulit putih itu menatap Zhu Xuanyue dengan heran, lalu setelah terdiam beberapa saat, ia berkata, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Menyetir, kata Zhu Xuanyue. Polisi kulit putih itu merasa geli dan bertanya, Anda mau berkendara kemana? Langli, kata Zhu Xuanyue. Polisi kulit putih itu berkata, apa yang kamu lakukan di Langli? Aku akan pergi ke CIA untuk membunuh orang. Zhu Xuanyue menatap polisi berkulit putih itu. Matanya sehitam tinta, seperti dua lubang hitam. Gila. Polisi kulit putih itu hendak mencabut pistolnya. Tetapi sebelum sempat menyelesaikan aksinya, ia terdiam. Ia meletakkan hamburger di tangannya, menyalakan mobil, dan melaju menuju Langli. Di seberang lautan, Xia Feng tak kuasa menahan tawa getir. Ia menyesal tidak menyebutkan mobil mana yang seharusnya ia hentikan, sehingga Zhu Xuanyue malah menghentikan mobil polisi. Jika seorang petugas polisi meninggalkan posnya di dalam mobil polisi, kantor polisi berkulit putih itu pasti akan menginterogasinya. Jika ia tidak menjawab, hal itu akan mudah menimbulkan kecurigaan mereka, dan mereka bahkan mungkin akan mengirim seseorang untuk mencegat dan menyelidiki. Namun, apapun situasinya, ia tidak mengkhawatirkan Zhu Xuanyue. Sekalipun semua polisi di Washington dikirim untuk menangkap Zhu Xuanyue,
Bukan Zhu Xuanyue yang akan mati, melainkan polisi. Zhu Xuanyue bisa memakan mereka seperti makanan, atau membiarkan mereka saling tembak, menembak diri sendiri, atau bahkan melompat dari gedung. Ada banyak cara untuk mati. Setengah jam kemudian, mobil polisi meninggalkan kota dan memasuki jalan pinggiran kota tanpa pengawasan. Komputer peretas juga kehilangan citra mobil polisi tersebut. Xia Feng mematikan komputer dan meninggalkan ruang belajar. Tiba-tiba ia berhenti di pintu. Berpikir dalam hati, aku sedang memerintahkan iblis untuk membunuh orang. Tadi, aku bahkan tidak peduli bahwa Zhu Xuanyue telah menghancurkan hidup seorang gadis muda Amerika. Aku juga tidak peduli dengan nasib polisi kulit putih itu, ya nasibnya pasti lebih buruk daripada gadis kulit putih yang menjadi bodoh itu. Bukan hanya aku tidak peduli dengan semua ini, aku bahkan memerintahkannya untuk pergi ke CIA untuk melakukan pembantaian. Dengan melakukan ini, apa bedanya aku dan dia? Menghadapi serangan Amerika, ia murka dan ingin membalas. Namun, jika pembalasannya mengakibatkan kematian orang-orang tak bersalah, dan ia rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, lalu apa bedanya ia dengan para teroris yang mengikatkan bahan peledak di tubuh mereka dan meledakkan diri di pasar? Meskipun ia tidak mengikatkan bahan peledak di Amerika Serikat, Zhu Xuanyue adalah bomnya, dan bahkan lebih kuat. Musuh saya adalah pemerintah AS, CIA, dan Lockheed Martin. Mereka bukan individu, melainkan institusi. Saya ingin melawan. Jika tujuan saya membunuh, lalu apa bedanya saya dengan para teroris itu? Saya biarkan Zhu Xuanyue membunuh semua orang di CIA, dan tak lama lagi agen-agen baru akan bergabung. Apakah saya harus membunuh lagi dan lagi? Bisakah saya membunuh semua orang Amerika? Xia Feng bertanya pada dirinya sendiri. Ia teringat kasir supermarket itu. Ia masih sangat muda, dengan orang tua yang penuh kasih sayang, dan mungkin kekasih yang merindukannya siang dan malam. Namun, karena penampilan Zhu Xuanyue, orang tua dan kekasihnya telah kehilangannya. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya seperti batang kayu. Apa salahnya? Ia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan polisi itu, di usianya, seharusnya sudah punya istri dan anak. Tetapi karena Zhu Xuanyue, ia mungkin tak akan pernah bisa pulang. Istri dan anak-anaknya akan selamanya kehilangan dia. Hidup dalam duka dan derita. Apakah ia melakukan kesalahan? Ia tidak melakukan kesalahan apapun. Zhu Xuanyue bagaikan bahan peledak yang dahsyat di tangannya, tetapi ia tak bisa menggunakannya seperti itu. Ia tak pernah menganggap rakyat Amerika biasa sebagai musuhnya. Apapun jenis perangnya, rakyat biasa selalu yang menderita, bukan kaum elit yang memulainya. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak manusiawi. Xia Feng segera mengambil keputusan dalam hatinya. Ia mengeluarkan telepon satelit dan menekan nomor yang telah ia catat sebelumnya. Suara Zhu Xuanyue segera terdengar dari telepon satelit. Paman Xia, saya belum sampai. Xia Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, katakan padanya untuk berbalik dan pergi ke Washington. Hah? Kenapa? Tanya Zhu Xuanyue penasaran. Bukankah kau memintaku pergi ke CIA dan membunuh orang? CIA ingin membunuhmu, dan aku ingin membunuh mereka semua. Siapapun yang berani menghentikanku, akan kubunuh mereka semua. Xia Feng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dengarkan aku, operasinya dibatalkan. Mengapa? Patuhlah. Tunggu aku di Washington. Aku akan datang menemuimu 50 jam lagi. Xia Feng membuat keputusan. Apakah kamu akan datang ke Amerika? Ya, saya ingin datang ke Amerika Serikat dan menyelesaikan masalah ini bersama Anda, kata Xia Feng. Bom Zhu Xuanyue tidak akan berfungsi jika dikendalikan dari jarak jauh, dan akan membahayakan orang-orang yang tidak bersalah. Ia bisa pergi ke sana sendiri dan melakukan peledakan yang tepat, sehingga tidak membahayakan orang-orang yang tidak bersalah. Selain itu, akan lebih mudah baginya untuk mencapai tujuannya dengan cara itu. Dia sudah lama ingin melihat seperti apa pusat penelitian AE, dan ini adalah kesempatan yang sempurna. Dulu, Amerika Serikat adalah tempat terlarang baginya, dan ia tak berani menginjakkan kaki di tanah Amerika. Namun kini berbeda. Ia memiliki Zhu Xuanyue, pengawal supernya, dan ia melangkah dengan hati-hati. Perjalanannya ke Amerika Serikat tampak berbahaya, tetapi jelas terkendali. Zhu Xuanyue bisa kembali normal kapan saja, dan saat itu, perintah apapun yang bisa ia berikan padanya akan dipenuhi ketidakpastian. Ia bahkan tidak tahu apakah wanita itu kawan atau lawan. Jadi bagaimana mungkin ia bisa memerintahkannya melakukan sesuatu untuknya? Ia harus menyelesaikan tugasnya selagi masih bisa mengendalikannya, atau ia tak akan punya kesempatan lagi. Selain itu, organisasi FA berada di Meksiko, tepat di sebelah Amerika Serikat. Kali ini, ia tidak hanya akan meluncurkan beberapa operasi di Amerika Serikat, tetapi juga membawa Zhu Xuanyue ke Meksiko untuk menyelesaikan urusan dengan organisasi FA. Berdasarkan faktor-faktor ini, perjalanannya ke Amerika Serikat menjadi tidak terelakkan. Tawa Zhu Xuanyue terdengar dari telepon satelit. Hehehe. Paman Xia, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Kau juga merindukanku, kan? Xia Feng menenangkan diri.
Ia berkata dengan tenang, ya, aku juga merindukanmu. Dengarkan aku, kembalilah ke Washington, dan tunggu aku. Aku akan menemuimu 50 jam lagi. Simpan ponselmu. Aku akan menghubungimu kapan saja. Ya, kata Ju Xuanyue gembira. Paman Xia, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menunggumu di Washington. Setelah polisi itu mengantarmu ke Washington, jangan bunuh dia atau buat dia jadi orang bodoh, oke? Kata Xia Feng. Kalau saja kau tidak memberitahuku lebih awal, aku pasti sudah membuatnya jadi orang bodoh, kata Ju Xuanyue. Xia Feng, aku sudah memintanya untuk berbalik. Kita akan pergi ke Washington. Ingat datang lebih awal. Aku sangat merindukanmu. Aku tak sabar bertemu denganmu. Xia Feng menghela napas pelan. Baiklah, aku akan datang secepatnya. Itu saja, tunggu teleponku. Suara sengau Ju Xuanyue terdengar dari telepon satelit. Setelah panggilan telepon berakhir, Xia Feng merasa agak berat hati. Meskipun ia tidak secara pribadi melakukan kejahatan itu, dua orang tak bersalah telah berubah menjadi orang bodoh yang tak berjiwa karena dirinya, dan hati nuraninya sedikit gelisah. Perasaan ini tidak menyenangkan. Dalam 50 jam, ia akan tiba di Washington, D.C. Selain 10 jam lebih waktu penerbangan, ia harus menyelesaikan semua pengaturan yang diperlukan dalam sisa 30 jam lebih. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah menyelesaikan beberapa surat wasiat dengan pengacaranya dan menyerahkannya kepada para wanitanya dan Xia Sui. Tugas kedua, dan yang paling sulit, adalah bagaimana cara meninggalkan Tiongkok. Ada pasukan khusus yang menjaga Ping Anju. Seolah-olah untuk melindunginya, tetapi kenyataannya, mereka mengawasinya, melaporkan setiap pergerakannya. Dalam situasi ini, tidak mudah baginya untuk meninggalkan Tiongkok tanpa memberitahu siapapun. Saat dia memikirkannya, sebuah wajah muncul di benaknya, dan garis besar rencana pun lahir. Itu dia. Xia Feng tersenyum. Ia lalu membuka brankas di ruang kerja dan mengeluarkan dua topeng kulit manusia yang pernah ia gunakan. Ia lalu kembali ke kamar Liang Xiao dengan peralatan yang ia gunakan untuk membuatnya. Ruangan itu sangat sunyi, dan Liang Xiao sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya. Senyum manis tersungging di sudut mulutnya, dan ia tampak begitu puas dan bahagia. Xia Feng tidak membangunkannya. Ia diam-diam berjalan ke meja riasnya, mengambil beberapa kosmetik, lalu pergi ke kamar mandi. Namun sebelum dia sempat memasuki kamar mandi, suara Liang Xiao tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Benci itu? Tidak, itu tidak diperbolehkan. Kaki Xia Feng tiba-tiba terasa seperti ditusuk timah, tak bisa bergerak. Ia melirik Liang Xiao yang sedang berbaring di tempat tidur. Wanita berkaki panjang itu dengan jenaka merentangkan satu kakinya, memperlihatkan separuh tubuhnya yang putih dan besar. Ia belum bangun. Apa yang baru saja dikatakannya hanyalah mimpi. Akan tetapi, pembicaraan dalam mimpinya agak tidak bisa berkata-kata, karena Xia Feng sudah dapat menebak apa yang sedang diimpikannya berdasarkan pembicaraan dalam mimpinya. Aku hamil, bersikaplah lembut. Xia Feng, meskipun dia sangat muncul hasrat, dia masih berjalan mendekat, mengambil salah satu kaki Liang Xiao dari selimut, lalu menutupinya dengan selimut. Kamu bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Kamu pasti sedang hamil anak laki-laki. Xia Feng mengulurkan tangan dan menampar bola putih besarnya, tetapi akhirnya tidak memukulnya. Pukulan pasti akan membangunkannya. Dan kemudian, mimpinya akan menjadi kenyataan. Tetapi waktu sangat penting baginya sekarang. Xia Feng pergi ke kamar mandi dan memulai perjalanan artistiknya. Kemarin cuacanya cerah, tapi salju mulai turun saat fajar. Salju yang turun dengan cepat menutupi puncak gunung dan bahkan atap-atapnya dengan warna putih. Berdiri di jendela kantor, Xia Feng menatap kediaman Ping An dan melihat para prajurit pasukan khusus menjaga kediaman dan gudang senjata Thunder Horse bagaikan pohon pinus. Di ruang terbuka tempat keempat ksatria wanita membangun gereja, beberapa prajurit pasukan khusus sedang mendirikan kemah. Jelas bahwa mereka sedang menjalankan misi jangka panjang dan tidak akan pergi dalam waktu dekat. Liang Xiao berjalan di belakang Xia Feng, memeluknya dari belakang, dan memandangi salju tebal yang turun di luar jendela bersamanya. Begitu turun salju, semua tanah tertutupi, katanya. Xia Feng berkata, tapi akan ada saatnya salju mencair, dan kemudian hal-hal kotor itu akan terlihat. Saya berharap bisa selalu seperti ini, dunia ini putih dan bersih, katanya. Xia Feng tersenyum. Bukankah itu seperti zaman es? Tidak akan ada makanan saat itu, dan orang-orang akan mati kelaparan. Liang Xiao membenturkan dagunya ke dagunya dan berkata dengan genit, aku benci itu. Tidak bisakah kau lebih realistis? Apa kau punya dendam terhadap asmara? Xia Feng berkata Xiao. Tuan Xia. King Chai Wei masuk dari pintu. Pengacaranya sudah datang. Ia menatap Liang Xiao dan Xia Feng yang berpelukan, dan secercah kecemburuan terpancar di matanya. Kembalinya Liang Xiao benar-benar membuatnya kehilangan kesempatan untuk berubah dari Cinderella menjadi putri. Saya mengerti, kata Xia Feng. Liang Xiao melepaskan Xia Feng,
Ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Kau memanggil pengacara? Apa kau benar-benar ingin? Xia Feng mengangguk. Biarkan aku bicara dengan pengacara itu sendirian, lalu aku akan datang menemuimu. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang sangat penting. Liang Xiao mengangguk. Ia bahkan tidak bertanya apa yang Xia Feng inginkan. Ia bersedia melakukan apapun untuk Xia Feng. Pengacara masuk, dan Liang Xiao serta King Chaiwei meninggalkan kantor Xia Feng. Tuan Liang, mengapa Presiden Xia memanggil pengacara ke sini? Tanya King Chaiwei ragu-ragu. Liang Xiao mengerutkan kening dan berkata, jangan bertanya hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Pergilah dan kerjakan saja pekerjaanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali bekerja. King Chaiwei berbalik dan pergi. Ketika ia membelakangi Liang Xiao, sudut mulutnya mengerut, tampak sangat tidak senang. Apa yang kau banggakan? Bukankah kau menjadi CEO Thunder Horse Group karena kau tidur dengan Direktur Xia? Tentu saja, Liang Xiao tidak bisa mendengar apa yang dipikirkan King Chaiwei. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Fan Fan. Kali ini, ia berhasil. Mengapa kamu menyalakannya sekarang? Kata Liang Xiao. Hei, aku baru saja melakukan penyelidikan dan baru saja selesai. Suara Fan Fan. Apakah kamu dalam masalah? Agak merepotkan, tapi tidak serius. Menguap. Fan Fan menguap, aku ngantuk banget, aku mau tidur. Xia Feng memanggil pengacara dan dia sekarang ada di kantornya. Kata Liang Xiao. Untuk apa Anda membutuhkan pengacara? Dia ingin membuat surat wasiat. Kemarilah dan lihat, jangan tidur lagi, kata Liang Xiao. Serius? Aku segera ke sana. Fan Fan menutup telepon. Ia pasti sudah benar-benar kehilangan rasa kantuknya. Setelah berdiri diam beberapa saat, Liang Xiao memanggil Jiang Rui lagi. Xiao, aku sedang rapat. Suara Jiang Rui sangat pelan. Ada apa? Xia Feng. Liang Xiao ragu untuk berbicara. Ada apa dengannya? Jiang Rui tiba-tiba gugup. Tunggu sebentar, aku akan memberitahumu setelah aku keluar. Semenit kemudian, suaranya terdengar lagi dari telepon. Oke, aku akan keluar dari ruang rapat. Xiao, katakan padaku, ada apa dengan Xia Feng? Apa dia dalam masalah? Peristiwa di forum BioAO menjadi topik hangat di media asing, tetapi tidak diliput di Tiongkok. Tidak mengherankan jika Jiang Rui tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak, ini. Liang Xiao ragu sejenak sebelum berbicara. Xia Feng ingin membuat surat wasiat. Ah, suara Jiang Rui tiba-tiba meninggi. Ada apa dengannya? Kenapa dia membuat surat wasiat padahal dia baik-baik saja? Dia masih sangat muda, anak kita bahkan belum lahir. Surat wasiat macam apa yang akan dia buat? Liang Xiao menghela napas, aku juga tidak tahu, tapi pengacaranya ada di kantornya sekarang. Aku sudah mencoba membujuknya, tapi kau tahu sifatnya. Dia tidak akan berubah pikiran begitu dia sudah memutuskan. Membuat surat wasiat itu masalah besar, dan kau juga anggota keluarga ini. Kurasa kau harus tahu. Kalau ada waktu, datanglah ke Kyoto. Baiklah, aku akan segera pamit dan terbang ke sana. Jiang Rui menutup telepon. Liang Xiao kemudian menelepon ponsel Long Bing. Xiao, kenapa kau meneleponku sepagi ini? Ada apa? Terdengar suara Long Bing. Xia Feng sedang membuat surat wasiat, silakan datang, kata Liang Xiao langsung ke intinya. Ah, Long Bing terkejut. Kenapa dia gila? Liang Xiao tersenyum pahit dan berkata, aku sudah memberitahu Fan Fan dan Jiang Rui. Kalau kalian datang, keluarga kita akan berkumpul. Membuat surat wasiat itu penting. Kita para wanita juga harus berkumpul dan membicarakannya. Kacau sekali, kata Long Bing sambil tersenyum kecut. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, kita hajar dia, oke? Baiklah, kalahkan dia. Liang Xiao tersenyum, namun senyumnya masih penuh dengan kepahitan. Keempat wanita itu telah diberitahu. Long Bing tiba di gudang senjata Leima terlebih dahulu, dan Fan Fan tiba saat ia masih memarkir mobilnya. Jiang Rui tidak mungkin tiba di Kyoto saat ini, tetapi ia akan tiba di kediaman Ping An sebelum gelap. Para wanita Xia Feng akan berkumpul untuk pertama kalinya, dan pertemuan tuan rumah pertama akan diadakan. Namun, Xia Feng, yang masih berada di kantornya, tidak menyadari hal ini. Di tempat parkir, Long Bing, yang keluar lebih dulu, berdiri di samping Night 15-nya, menunggu Fan Fan. Meskipun ia dan Fan Fan saling kenal, mereka jarang berinteraksi. Tidak seperti Liang Xiao, ia berperan sebagai tali atau penghubung dalam keluarga ini, yang menghubungkannya dengan Fan Fan dan Jiang Rui. Abing, mobilmu keren sekali. Fan Fan berjalan ke arah Long Bing sambil tersenyum. Long Bing tersenyum pada Fan Fan. Fan Fan jarang tersenyum, tetapi senyum ini merupakan isyarat niat baik terhadap Fan Fan, tanda sikapnya. Kedua wanita itu berjabat tangan, lalu berpelukan. Saat berpisah, mereka saling tersenyum, merasa sedikit canggung.
tetapi perasaan itu tidak terlalu kuat dan mereka bisa menerimanya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah dengannya. Kenapa dia membuat surat wasiat tanpa alasan? Fan Fan menggandeng tangan Long Bing dan berjalan menuju gedung kantor. Sambil berkata sambil berjalan, kita harus bersatu dan menekannya bersama-sama. Long Bing mengangguk, tetapi pikirannya tertuju pada hal lain. Ia bertanya, mungkinkah ini terkait dengan insiden Fosun? Apakah Anda punya informasi? Fan Fan berkata, aku tak berdaya kali ini. Aku baru saja menyelesaikan penyelidikan dan mendapat telepon dari Xiao tepat setelah aku kembali. Aku akan mencari tahu lebih lanjut dan memberitahu kamu dan Xiao jika aku mendapat kabar. Ketiga wanita itu bertemu di depan kantor Xia Feng. Mereka saling berpandangan. Meskipun mereka sudah akrab, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara formal, dan mereka semua merasa sedikit canggung. Long Bing memandangi perut Liang Xiao, lalu perut Fan Fan, dan kilatan rasa iri melintas di matanya. Lagi pula, dia juga seorang wanita, dan tidak ada wanita yang tidak menginginkan anak sendiri, dan dia pun demikian. Liang Xiao tersenyum dan berkata, Abing, mengapa kamu melihat perut kami? Long Bing tersenyum canggung, aku ingin melihat apakah perutmu sudah membesar. Fan Fan berkata, itu tidak akan terjadi secepat itu. Mungkin butuh beberapa bulan sebelum kamu bisa melihat perut besar kami. Liang Xiao memegang tangan Long Bing dan bertanya, kamu sedang hamil apa? Wajah Long Bing langsung memerah. Aku tidak ingin menjadi ibu secepat ini. Jangan bohongi kami. Apa aku tidak boleh melihat seperti apa rupamu saat melihat perutku dan suster Fan Fan tadi? Liang Xiao berkata, kamu harus meminta Xia Feng untuk berusaha lebih keras, dan kamu juga harus mendesaknya untuk segera hamil. Dengan begitu, suster Fan Fan, Rui, dan kamu, kita masing-masing akan punya satu anak. Akan sangat meriah dengan 4 anak yang bermain bersama. 4 perempuan, 4 ibu muda, 4 anak kecil merangkak sambil menangis, ditambah seorang suami biasa, ayah dari anak-anak itu. Betapa kacaunya pemandangan itu? Long Bing tak bisa membayangkannya. Namun, ia tak menutup kemungkinan, bahkan merindukannya. Fan Fan meraih tangan Long Bing yang lain. Abing, ayo kita lakukan malam ini. Kamu dan Xia Feng bersama. Ingat, beri dia penawarnya. Aku yang mengembangkannya, dan itu bisa membantumu hamil. Kalian, tidak ada bagian wajah Long Bing yang tidak merah. Situasinya masih sama. Rumah Xia Feng benar-benar berantakan. Ketiga perempuan itu mengobrol sebentar, dan tak lama kemudian pintu kantor terbuka. Seorang pengacara yang membawa tas kerja keluar dari kantor, melihat ketiga perempuan itu, mengangguk, lalu pergi. Xia Feng muncul di pintu dan berhenti sejenak. Fan Fan, Ah Bing, kapan kalian sampai di sini? Baik Fan Fan maupun Long Bing tidak mengatakan sepatah kata pun saat ketiga wanita itu berjalan masuk bersama. Liang Xiao menutup pintu. Ketiga wanita itu menatap Xia Feng dengan mata tidak bersahabat dan ekspresi berat. Xia Feng tersenyum kecut. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba mencari masalah denganku? Mengapa kita perlu membuat surat wasiat? Liang Xiao adalah orang pertama yang berbicara. Ya, kenapa kita perlu membuat surat wasiat? Kata Fan Fan, terakhir kali, kami pikir kamu bercanda, tapi kami tidak menyangka kamu benar-benar melakukannya. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Pikiran Long Bing berbeda dari kedua wanita lainnya. Xia Feng mengangkat bahu. Aku tahu kau di sini untuk ini. Xiao, apakah kau yang menelepon Fan Fan dan Ah Bing? Liang Xiao berkata aku yang menelepon. Bukan hanya suster Fan Fan dan Ah Bing, aku juga memanggil Rui. Kurasa dia akan datang malam ini. Aku yang melakukannya. Apa yang ingin kau lakukan? Xia Feng tersenyum dan berkata, aku ingin memukulmu. Liang Xiao memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Namun, ia yakin jika Fan Fan dan Long Bing tidak ada di sana, ia pasti sudah dihukum. Xia Feng berjalan ke meja dan menyerahkan 3 salinan surat wasiat kepada ketiga wanita itu. Ini fotokopinya. Pengacara sudah mengambil yang asli untuk diaktakan. Saya yang melakukannya. Apa yang kalian inginkan? Ketiga wanita itu saling berpandangan, dan tiba-tiba, 6 tinju merah muda menerkam ke arah Xia Feng. Soal surat wasiat. Terlepas dari apakah Xia Feng mengalami kecelakaan, siapa lagi yang bisa dengan mudah membagi kekayaan senilai ratusan miliar di antara istrinya, saudara perempuannya, dan orang-orang yang memulai bisnis bersamanya? Inilah keberanian dan pesonanya. Uang adalah sesuatu yang berada di luar tubuh. Banyak orang tahu ini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa melakukannya. Dihadapkan dengan hadiah dan cinta seperti itu, bagaimana mungkin para wanitanya tidak tersentuh? Namun, selain tersentuh, mereka lebih diliputi kesedihan. Surat wasiat Xia Feng memberi mereka firasat samar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi karena Xia Feng tidak mau memberitahu mereka, kecemasan mereka menjadi sia-sia. Ketiga perempuan itu bergantian menyiksa dan menginterogasi tetapi tidak berhasil. Awalnya mereka sangat antusias, tetapi akhirnya putus asa. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada kami?
Fan Fan menatap Xia Feng dengan mata penuh kesedihan dan ekspresi memelas. Di antara ketiga wanita di kantor, dialah yang terbaik dalam bersikap genit dan bersikap baik. Xia Feng berkata, "Apa yang kau ingin aku katakan? Bukankah ini hanya surat wasiat? Aku hanya bersiap untuk segala kemungkinan. Jadi jangan biarkan imajinasimu liar." "Benarkah begitu?" Liang Xiao menatap Xia Feng dengan curiga dan penuh godaan. Seperti Long Bing dan Liang Xiao, mereka berdua adalah mantan agen dan bukan wanita yang mudah dibodohi seperti Fan Fan. Xia Feng mengangkat bahu. "Aku mengatakan yang sebenarnya, jadi jangan tanya aku. Kau tahu seperti apa situasinya sekarang. Aku mungkin akan jadi kelinci percobaan suatu hari nanti. Membuat pengaturan lebih awal membuatku tenang. Itu sebabnya aku tidak berbohong padamu." Ketiga wanita itu saling memandang, tidak tahu apakah mereka harus mempercayainya atau tidak. Tentu saja, Xia Feng telah berbohong kepada mereka. Ia menulis surat wasiatnya bukan karena takut dikirim ke laboratorium sebagai kelinci percobaan suatu hari nanti, melainkan karena khawatir terhadap pria berbaju hitam dan Zhu Xuanyue. Namun, ia tidak akan pernah memberitahu mereka tentang pria berbaju hitam itu, juga tidak akan mengungkapkan identitas asli Zhu Xuanyue. Mengetahui kebenaran tidak akan ada gunanya bagi mereka. Itu hanya akan membawa bencana. Kali ini, ia akan menanggung semuanya sendirian. Xia Feng melihat arlojinya dan berkata, "Makan siang akan tiba sebentar lagi. Kalian pulang dan masak. Kita akan makan bersama nanti siang." Liang Xiao berkata Rui akan datang, jadi kita harus mengadakan makan malam reuni nanti malam. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Mari kita buat yang kecil di siang hari dan yang besar di malam hari. Benar kan? Kamu sangat cantik." Fan Fan memutar matanya ke arah Xia Feng. Long Bing berkata, "Kalau begitu, ayo kita kembali ke kediaman Ping An. Aku sedang tidak ingin bekerja hari ini. Kalian masak saja, aku akan membantu." "Baiklah, kalau begitu mari kita kembali ke Ping Anju," kata Liang Xiao. Fan Fan melotot ke arah Xia Feng lagi. "Kita biarkan Ah Bing menjagamu malam ini." Xia Feng, wajah Long Bing langsung memerah, dan tanpa menunggu Fan Fan dan Liang Xiao, ia berbalik dan pergi. Membayangkan kedua wanita hamil ini benar-benar menginginkannya mengandung anak Xia Feng sungguh membuatnya malu. Setelah ketiga wanita itu pergi, Xia Feng memanggil Liu Zhengnan ke kantornya. "Kakak, ada apa?" Liu Zhengnan masuk sambil tersenyum. Ia dan Xia Sui sudah membicarakan pernikahan, jadi ia merasa jauh lebih santai di dekat Xia Feng. "Tutup pintunya. Ada yang ingin kubicarakan denganmu," kata Xia Feng. Liu Zhengnan bingung, tetapi ia tetap menutup pintu kantor. Ia hendak bertanya, tetapi Xia Feng berjalan menuju ruang tunggu. Ia mengikutinya ke ruang tunggu. Xia Feng juga menutup pintu ruang tunggu. "Saudaraku, apa yang terjadi?" kata Liu Zhengnan sambil tersenyum, sungguh misterius. Xia Feng berkata dengan tegas, "Zhengnan, hanya kau yang boleh mendengar apa yang akan kukatakan padamu. Kau tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk Xiao Sui." Liu Zhengnan juga menjadi serius. "Saudaraku, katakan padaku, ada apa?" Xia Feng tidak berkata apa-apa, melainkan mengeluarkan sebuah koper hitam dari berangkas di ruang tamu. Ia meletakkannya di meja kopi dan membukanya. Di dalamnya terdapat 2 topeng kulit manusia. "Kakak, kamu." Liu Zhengnan tertegun sejenak, karena salah satu topeng kulit manusia di dalam koper itu miliknya dan yang lainnya milik Xia Feng. Xia Feng berkata, "Zhengnan, ambil satu." Liu Zhengnan ragu sejenak dan meraih topeng kulit manusianya sendiri. Xia Feng berkata, "Kamu salah ambil. Yang satunya lagi." "Hah?" Liu Zhengnan menatap Xia Feng dengan heran. "Kau ingin aku berpura-pura menjadi dirimu?" Dia orang yang sangat cerdas. Meskipun Xia Feng belum mengatakan apa masalahnya, dia sudah bisa menebak tujuan Xia Feng dari kata-katanya. "Aku harus pergi sebentar," kata Xia Feng. "Kau lihat sendiri, ada orang-orang yang mengawasiku di mana-mana. Kalau aku pergi sekarang, aku tidak akan bisa melakukan apa yang ingin kulakukan." "Kakak, apa yang akan kamu lakukan?" "Jangan khawatir," kata Xia Feng, "aku akan pergi besok pagi. Setelah aku pergi, kau akan menjadi milikku sampai aku kembali." "Kamu mau pergi kemana?" "Jangan khawatir," kata Xia Feng. "Lakukan saja apa yang kukatakan." Liu Zhengnan tersenyum kecut. "Saudaraku, tidak sulit bersembunyi dari orang-orang Anxie yang mengawasimu, tapi aku sama sekali tidak bisa melewati Suster Liang. Aku memakai topengmu, dan aku yakin dia akan melihatnya dalam waktu kurang dari 5 menit. Apa yang akan kukatakan kalau dia bertanya tentang itu?" Memang, entah itu Liang Xiao atau Long Bing, mereka berdua adalah perempuan yang telah menyatu dengan Xia Feng. Sosoknya, matanya, aroma tubuhnya, cara bicaranya mereka tahu segalanya tentangnya. Jika Liu Zhengnan menyamar dan berbagi kantor dengan Liang Xiao, ia akan dikenali dalam waktu 5 menit. Pada saat itu, Liang Xiao bahkan mungkin akan melancarkan rentetan pukulan Wing Chun. Xia Feng mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan menyerahkannya kepada Liu Zhengnan.
Berikan surat ini kepada Xiao besok pagi, dan dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak berharap kau menyembunyikan ini dari Xiao. Sebaliknya, aku membutuhkan bantuannya untuk melindungimu. Oh, tidak masalah. Liu Zhengnan merasa lega dan memasukkan amplop itu ke dalam sakunya. Xia Feng memperingatkan, ingat, sebaiknya kamu tetap di kantor dan meminimalkan waktu di luar. Besok, suruh Sekretaris King pergi ke cabang Haizu. Apa kamu mengerti? Liu Zhengnan mengangguk dan berkata, saya mengerti, saudara. Xia Feng memeluknya dan berkata, jaga baik-baik Xia Sui dan jangan mengganggunya, atau aku akan menghajarmu. Liu Zhengnan tersenyum canggung. Kak, untung saja dia tidak menindasku. Beraninya aku menindasnya? Kemarin, dia bahkan menyuruhku menggendongnya sejauh 1 kilometer. 1 kilometer. Sepatu hak tingginya putus,